Manajer Manchester United Erik ten Hag marah-marah setelah setan merah takluk 1-2 dari tuan rumah West Ham United pada lanjutan Liga Inggris 2024-2025 Minggu 27 Oktober 2024. Dia menyebut penalti yang didapatkan West Ham pada penghujung laga tidak adil. Momen kontroversial tersebut terjadi ketika Matthijs de Ligt berjibaku dengan Danny Ings di area penalti dan striker Hammers itu terjatuh. Wasit David Cote awalnya tidak memberikan hukuman apa-apa, namun ia kemudian dipanggil ke monitor tepi lapangan untuk mengecek VAR. Setelah mempertimbangkan beberapa waktu, dengan pemeriksaan panjang ia memberikan penalti yang mendapat banyak protes dari kubu MU. Jarrod Bowen mencetak gol penalti di masa tambahan waktu. MU pun harus gigit jari pulang tanpa hasil dari markas West Ham. Penggemar MU sangat marah dengan keputusan tersebut. Mereka beralasan telah terjadi handball oleh Ings sebelum melakukan kontak dan tidak ada cukup kontak antara kedua pemain yang membuat wasit harus memberikan penalti. Pihak Premier League telah mengeluarkan pernyataan mengenai insiden kontroversial tersebut, menjelaskan mengapa penalti diberikan. Namun Ten Hag tidak terima dengan keputusan penalti tersebut. Ia mengaku MU mendapatkan ketidakadilan. Bukan untuk pertama kalinya musim ini pelatih asal Belanda itu merasa setan merah berada di posisi sulit akibat keputusan wasit. Ten Hag mengklaim sudah 3 kali MU diperlakukan tidak adil terkait keputusan VAR pada musim ini. Sementara itu kandidat manajer baru Manchester United nampaknya mulai mengerucut ke satu nama. Laporan baru-baru ini mengungkapkan CEO setan merah Omar Berada telah menggelar pembicaraan dengan ex-manajer Barcelona Xavi Hernandez yang digadang-gadang sebagai calon suksesor Erik ten Hag apabila didepak dari Old Trafford. Petinggi setan merah sebenarnya sudah sempat menggelar rapat pada awal Oktober guna membahas masa depan Erik ten Hag bersama Manchester United. Namun ketika itu, bos-bos klub mengambil manuver untuk mempertahankan lagi juru taktik Belanda dan memberinya kesempatan sampai jeda internasional November. Jika sampai bulan depan Ten Hag sanggup mengubah peruntungan Manchester United, karirnya mungkin akan berlanjut lebih lama. Sebaliknya, apabila juru taktik pelontos tak kunjung mampu mendongkrak performa setan merah, dia berpeluang besar didepak oleh Sir Jim dan jajarannya. Manchester United sebagai salah satu tim besar di Liga Inggris masih belum juga menunjukkan performa terbaiknya di musim 2024-2025. Dari 8 pertandingan yang sudah dijalani, Manchester United baru mengantongi 3 kemenangan di Liga Inggris. Hanya mendapatkan 11 poin dari 8 laga, Manchester United masih berada di luar posisi 10 besar dengan menempati urutan ke-12. Setan merah dilangkai oleh tim-tim yang sebenarnya kekuatannya berada di bawah mereka, seperti Aston Villa, Nottingham Forest, Brighton and Hove Albion, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Fulham, dan Bournemouth. Bak menjadi tim semenjana di kompetisi domestik, laju Manchester United memang terbilang mengkhawatirkan. Inkonsistensi permainan menjadi salah satu hal yang menghambat Bruno Fernandes DKK tampil maksimal di Liga Inggris musim ini. Namun, cedera tak luput menjadi pengganjal terbesar bagi Manchester United untuk tampil mumpuni. Hal tersebut kembali ditekankan oleh juru taktik Erik ten Hag. Erik ten Hag kembali menuding badai cedera yang dialami Manchester United membuat timnya tidak bisa tampil optimal. Ten Hag meyakini bahwa tidak memiliki skuad dalam kondisi full tim membuatnya terbatas dalam menuangkan ide-ide permainan. Ya, hal itu menghambat kami dalam level permainan kami dan juga posisi kami di liga, kata Ten Hag seperti dikutip bola.sport.com dari laman resmi Manchester United. Itu karena ketika Anda tidak memiliki pemain yang tersedia, Anda tidak dapat menurunkan tim terbaik, dan itulah yang menghambat kami saat ini. Kami membutuhkan lebih banyak pemain yang sering tersedia, dan kemudian kami harus bekerja sama dalam hal ini. Itu adalah para pemain, staf pelatih, semua staf lainnya. Kami harus bekerja lebih baik dan mendapatkan lebih banyak pemain yang tersedia. Kami tahu bahwa ketika kami memiliki mereka, kami adalah tim yang sangat tangguh untuk dilawan. Dan ketika kami memilikinya, kami dapat meraih kesuksesan. Itulah yang telah kami tunjukkan dalam beberapa bulan terakhir. Tutur X pelatih Ajax tersebut menambahkan, sejauh ini sudah ada 7 pemain Manchester United
yang masih berkutat dengan cedera. Terbaru, Anthony menjadi sosok yang masuk ke ruang perawatan. Manchester United sedang mempersiapkan rencana mengejutkan. Manajemen Setan Merah dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan ex-Barcelona Xavi Hernandez untuk menggantikan Erik ten Hag sebagai pelatih. Ten Hag terus berada di bawah tekanan besar di Old Trafford meskipun meraih kemenangan yang sangat dinantikan atas Brentford di Premier League. Manchester United sempat menghubungi manajer lain untuk menggantikan Ten Hag pada musim panas lalu. Namun mereka telah menunjukkan kesabaran dengan pelatih berusia 54 tahun tersebut musim ini dan menahan keinginan untuk melakukan perubahan selama jeda internasional baru-baru ini. Menurut laporan Daily Mail, Manchester United tampaknya akan tetap membuka opsi mereka dan telah mengadakan pembicaraan dengan Xavi Hernandez sebanyak 2 kali dalam beberapa bulan terakhir. Xavi yang secara umum dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa telah menganggur sejak dipecat oleh Barcelona pada bulan Mei. Sementara itu, striker muda Joshua Zirkzee dikabarkan akan hengkang dari Manchester United meskipun belum setengah musim bergabung dengan tim Setan Merah karena kesulitan menampilkan performa terbaiknya di Old Trafford. Dikutip dari Manchester Evening News, legenda sepak bola Italia Paolo Di Canio menyarankan agar Zirkzee kembali ke Serie A. Menurutnya, gaya permainan Zirkzee kurang cocok untuk Premier League yang mengutamakan kecepatan. Untuk Premier League, Zirkzee terlalu sedikit dan lambat, kata Di Canio. Dia mungkin akan membuktikan saya salah dengan gol dan performa hebat. Tetapi di sana mereka menyerang Anda dengan cepat dan wasit lebih jarang meniup peluit untuk pelanggaran dibandingkan di Serie A. Di Italia, kita sudah melihat dampak yang dia buat di Bologna. Lanjutnya, Di Canio juga menyarankan agar Juventus mempertimbangkan opsi peminjaman Zirkzee dari Manchester United. Mengingat skuad Setan Merah sudah memiliki Rasmus Højlund dan Marcus Rashford yang lebih sering dimainkan di posisi penyerang. Jack Fletcher dimasukkan ke bangku cadangan Manchester United untuk pertama kalinya pada hari Sabtu. Fletcher lahir pada bulan Maret 2007 menjelang akhir musim saat Sir Alex Ferguson memimpin United memenangkan gelar pertama dari 3 gelar Liga Premier berturut-turut. Ayahnya, Darren, tampil sebanyak 342 kali untuk United setelah masuk ke tim utama dari akademi dan Jack berharap dapat mengikuti jejak ayahnya. Darren tidak pernah menjadi bintang dalam skuad Ferguson, tetapi ia tangguh dan efektif. Ia memenangkan setiap trofi yang mungkin di klub sepak bola selama waktunya di Old Trafford sebelum pindah ke West Brom pada tahun 2015 dan kembali ke United sebagai pelatih pada bulan Oktober 2020 setelah pensiun. Dia memulai karirnya di Akademi Manchester City tetapi keduanya pindah ke United pada musim panas 2023 dengan biaya gabungan sebesar 1,25 juta pound sterling. Jack dan Tyler menghabiskan 9 tahun bersama City dan diperkirakan kubu Manchester Biru bereaksi terhadap kepergian mereka dengan merekrut Harrison Parker dari United dengan biaya sekitar 700.000 pound sterling. Sebuah langkah yang menurut United merupakan langkah balas dendam karena merekrut saudara Fletcher. Tidak diragukan lagi bahwa City akan merasa sedikit kesal dengan bergabungnya si kembar ke United dan selalu ada politik yang terjadi ketika anak-anak muda pindah akademi saat remaja. Namun, United tidak merekrut Jack dan Tyler untuk membuat City kesal atau karena ayah mereka bekerja untuk klub. Mereka merekrut keduanya karena mereka memiliki potensi untuk bermain di tim utama. Tyler